Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan terus semangat. Nah, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari temen yang dia ngechat di Instagram. Dia meminta untuk dibuatkan video bagaimana caranya untuk menentukan harga produk homemade. Nah, di sini karena aku sedikit punya pengalaman, jadi aku mau berbagi, mau sharing kepada kalian semua. Dan ini adalah contoh homemade yang aku buat. Aku membuat tas anyaman. Jadi usaha aku yang selama ini aku kerjakan kurang lebih 5 tahun itu adalah tas anyaman. Dan sebelumnya aku mau bilang bahwa aku bukan ahli bisnis, aku hanya punya usaha kecil di rumah. Jadi pengalaman aku pastinya sangat jauh dibandingkan dengan orang-orang di luaran sana. Jika nantinya apa yang aku sampaikan ini tidak sesuai dengan pemikiran kalian, tidak usah berkomentar yang dapat menyakiti hati ya teman-teman ya. Tetapi jika kalian punya saran silahkan, karena kita sama-sama belajar. Teman-teman yang punya pengalaman lebih bisa sekali sharing juga, tulis di kolom komentar pengalaman kalian, siapa tahu bisa jadi pembelajaran kita bersama dan bisa menjadi amal jariah kita bersama. Menentukan harga jual produk homemade. Nah, itu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menghitung modal. Yang kedua adalah menentukan keuntungan. Nah, itu sudah menjadi harga jualnya. Tapi kalau ngomongin itu aja dua macam itu gampang, tapi pada kenyataannya itu sangat susah. Itu pengalaman aku ya teman-teman. Apalagi belum tahu harga pasarnya berapa, belum tahu pesaing kita bagaimana harga jualnya, adakah pesaingnya. Kemudian untuk menentukan keuntungan aja itu juga terkadang membingungkan. Untuk modal, yang pertama adalah modal material. Nah, di sini aku langsung kasih contohnya. Itu tadi adalah tas anyaman aku yang ukuran paling kecil. Nah, di sini aku kasih contoh bagaimana cara aku menghitung biaya materialnya, modal materialnya atau modal bahannya. Nah, ini ukuran itu namanya tasnya itu super mini. Nah, di sini membeli bahan dalam bentuk rolan yang panjang dan aku sudah menghitung berapa per sentinya. Biaya per 1 sentinya itu berapa? Aku menemukan 1 sentinya itu Rp2. Tetapi ini hasil setelah aku bulatkan. Sebenarnya hasilnya 1,8 berapa atau 9 berapa aku lupa. Sengaja aku bulatkan, tujuannya apa? Karena dalam setiap homemade itu pasti ada namanya human error. Jadi kesalahan dari pekerjanya. Nah, kalau tas anyaman seperti ini itu biasanya salah di saat pemotongan bahan. Jadi yang seharusnya misalkan dipotong 60 cm, tapi ada saatnya itu mereka memotongnya lebih dari itu, mungkin 62, 63, 65 cm seperti itu. Jadi itu kan sudah menambah biaya produksi, walaupun hanya sedikit, tapi jika potongannya banyak berarti kan nanti biaya produksinya yang kepotong juga akan banyak. Terkadang juga bahan yang datang itu biasanya ada yang sobek atau keinjek orang jadinya itu sobek. Nah, biasanya kalau yang seperti itu kan udah tidak terpakai lagi untuk produksi. Jadi pembulatan biaya yang aku lakukan itu tadi untuk menutup hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Untuk membuat tas anyaman ini aku bagi pekerjaannya: dasar, menganyam, bersihan, kancing sendiri-sendiri. Nah, aku temukan di sini untuk biaya produksi super mini untuk bahannya saja itu Rp3.334. Kemudian ditambah lagi dengan
ongkos atau upah karyawannya. Nah, untuk pekerjanya sendiri ada bagiannya. Di sini aku tulis pekerja. Nah, itu dasar, menganyam, bersihan, kancing, totalnya Rp1.900 untuk satu tas. Untuk menentukan upah pekerja ini pun kita tidak bisa sembarangan menentukan berapa upahnya, karena kita juga harus membandingkan di tempat lain juga berapa upahnya, dan juga harus memperhatikan beberapa hal agar kita sebagai yang mempekerjakan dan juga pekerjanya itu sama-sama tidak dirugikan. Dan jika aku ngomongin upah pekerja ini bisa menjadi satu video panjang sendiri, jadi aku bahas di lain video ya. Sekarang kita lanjut ke menentukan harga jual produk homemade. Nah, sekarang yang kedua setelah modal tadi, yang pertama biaya material, yang kedua adalah ongkos kirim materialnya. Jadi ketika kita menghitung biaya bahannya itu kita sudah menggabungkan jadi satu, beli bahan berapa, ongkos kirimnya berapa, baru kita bagi. Untuk membuat satu produk homemade itu perlu biaya produksi berapa. Kalau sudah, sekarang kita menentukan upah pengrajinnya. Selanjutnya, jika kita menjual produk secara online, berarti kita juga harus menghitung biaya packing. Biaya packing ini termasuk orang yang packing dan juga bahan untuk packingnya itu berapa. Jika kita membuat produk homemade sendiri tanpa bantuan orang lain, ya tetap kita harus menghitung jasa yang kita gunakan, tenaga yang kita gunakan itu berapa biayanya. Jika suatu saat nanti kamu punya karyawan, itu akan memudahkan kamu untuk menentukan gaji karyawan. Sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menentukan keuntungan. Untuk menentukan keuntungan, pertama yang kita lakukan adalah survei harga pasar. Caranya gimana? Kalau aku itu stalker, jadi aku kan jualan online maupun offline. Aku tanya-tanya di tempat-tempat, tapi tanyanya tidak secara langsung ke orang yang jual, tapi ke orang yang pernah beli. Jadi berapa harganya, terus kualitas bahannya bagaimana. Kemudian aku juga cari di online, misalkan Shopee. Jadi aku buka-buka Shopee, cari orang yang jual produksi bahan yang sama dengan aku itu apa. Kemudian berapa harga-harganya, itu aku lihat satu semuanya aku lihat, sampai model-modelnya aku lihat. Kemudian kalau sudah, kita bandingkan dengan produk yang kita buat. Kita juga harus teliti ketika kita melihat orang lain menjual barang yang sama dengan harga yang sangat tinggi. Nah, kenapa mereka bisa menjual dengan harga tinggi? Itu di mana letak perbedaannya? Mungkin packingnya yang bagus, atau ditambah bonus atau aksesoris yang lain. Dan ketika orang menjual dengan harga rendah, nah itu letak kelemahan atau yang membuat harganya rendah itu ada di mana. Nah, itu kita harus pelajari masing-masing. Dan kemudian kita bandingkan dengan produk yang kita jual. Hal yang harus diperhatikan lagi sebelum menentukan keuntungan adalah tujuan pasar. Nah, untuk tujuan pasar ini itu ada dua, partai besar dan partai kecil. Yang ketiga adalah niat. Niat itu yang paling utama menurut aku dalam menentukan keuntungan. Namanya jualan, pasti keinginannya adalah mendapat keuntungan. Tetapi ada niat yang lain, mungkin niatnya adalah untuk menolong orang, membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, itu bisa menjadi tolok ukur berapa keuntungan yang kita perlukan dalam menjual barang. Contoh, aku mau sharing dari pengalaman aku. Ketika jualan aku sepi dan stok barang banyak, sedangkan para pengrajin itu butuh biaya hidup, jadi harus bekerja, tidak ingin diberhentikan. Di situ aku harus mengambil keputusan. Ketika ada pembeli yang menawar dengan harga yang sangat murah, aku melepasnya. Jadi buat kesepakatan, dan setelah dihitung ternyata
pas hanya untuk biaya produksi, aku tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tetapi positifnya, para pekerja aku bisa tetap bekerja, bisa tetap mendapat upah. Dan ketika aku ikhlas dengan hal itu, percayalah teman-teman, pertolongan Allah itu datang. Banyak pembeli yang membeli produk-produk aku, bahkan kalau dihitung keuntungannya itu melebihi dari ekspektasi aku di awal. Lanjut untuk menentukan keuntungan yang berikutnya, yaitu yang perlu diperhatikan lama pengerjaan. Ini ketinggalan ya teman-teman, seharusnya yang nomor 3, tapi nggak apa-apa. Nah, yang perlu diperhatikan juga lama pengerjaan. Jadi semakin lama kita mengerjakan suatu produk, otomatis harganya akan sedikit lebih mahal. Sekarang kita bahas tentang tujuan pasar. Tujuan pasar tadi aku bilang ada partai besar, ada partai kecil. Untuk partai besar itu dinamakan grosir. Kalau partai kecil itu berarti yang ecer, orang beli 1, 2 atau kurang dari 10 biji kalau di tempat aku ya. Nah, ketika kita sudah tahu harga-harga pasar, kemudian kita sudah tahu perbandingannya dengan kualitas kita, nah kita bisa melihat harga dari harga yang paling bawah sampai harga paling atas. Nah, kita untuk menentukan produk ini, untuk aku sendiri itu yang berada di tengah-tengah sedikit ke atas, jadi tidak terlalu mahal maupun tidak terlalu murah. Ketika kita terlalu memberikan harga yang mahal, itu pun kita akan kesulitan menjualnya. Nah, ketika kita memberikan harga yang paling murah, itu bisa merusak harga pasar. Nah, itu kalau bisa tidak seperti itu, jadi mengambil tengah-tengah. Nah, contoh gini, misalkan toko A menjual produk dengan harga 9.800, kualitasnya sangat bagus. Kemudian produk B menjual 6.500, produknya biasa aja. Nah, kita menjual produk dengan kualitas bagus, tapi harganya diturunkan sedikit saja. Karena pembeli pasti melihatnya harga yang murah, walaupun hanya selisihnya 100-200 rupiah, pasti melihatnya yang lebih murah. Untuk tujuan pasar, kita harus bisa menentukan bahwa produk kita nanti tujuannya adalah partai besar atau partai kecil. Kalau misalkan partai besar, berarti keuntungan yang kita ambil jangan terlalu besar, karena akan susah, orang-orang akan tertarik dengan produk kita jika belinya banyak tetapi harganya mahal. Jadi gak apa-apa keuntungannya sedikit, tapi orang-orang belinya banyak, otomatis keuntungannya juga akan terkumpul cepat dan banyak. Tetapi untuk pemula memang harus bersabar. Aku dulu pertama kali jualan di Shopee, setelah buka toko 1 bulan baru ada 1 pembeli. Pokoknya nikmati prosesnya, terus belajar, terus berusaha, terus berdoa, dan tetap semangat. Sekarang aku kasih contoh langsung ya teman-teman. Ini contoh langsung untuk menentukan harga jual produk tas anyaman aku yang paling kecil ukurannya, namanya ukuran super mini. Aku jual secara offline dan online. Untuk modal materialnya tadi udah disebutkan 5.234, itu sudah sama upah pengrajinnya, ditambah dengan biaya packing itu masuk seperti kardus, biaya beli kresek, biaya orang yang packing, biaya karung, biaya admin dan lain-lain. Nah, itu aku bulatkan harganya 6.000 rupiah. Itu modal material dan pengrajinnya. Kemudian aku jual dengan harga ecer 9.000 rupiah untuk offline, dan online 10.000 rupiah. Kenapa kok 10.000 rupiah? Karena ini di Shopee ada biaya admin atau istilahnya pajaknya lah, itu sebesar untuk toko aku 9, berapa persen gitu. Jadi aku bulatkan
10%. Jadi kalau di total 10%-nya 10.000 itu kan sama dengan 9.000. Kemudian harga grosir offline itu selisih 2.000 dari ecernya yaitu 7.000, sedangkan online 8.000. Kemudian berapa keuntungan yang didapat kalau modal produksinya itu ternyata Rp6.000. Jadi keuntungannya kalau aku menjual grosir itu mendapat keuntungan Rp1.000. Tujuan pasar aku untuk tas anyaman yang ukuran kecil-kecil itu memang partai besar ya teman-teman. Jadi keuntungan yang aku dapat, aku tentukan memang tidak terlalu besar supaya orang yang membeli di toko aku itu semakin banyak dan orang-orang yang bekerja bisa terus bekerja. Aku tidak sampai memberhentikan mereka. Untuk keuntungan jika terjual ecer, orang-orang beli 1, 2, atau 5, itu aku mendapatkan keuntungan Rp3.000 baik offline maupun online. Nah, itulah teman-teman pengalaman aku selama berjualan tas anyaman, dan mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lebih, saran-sarannya bisa ditulis di kolom komentar, mungkin saja bisa bermanfaat untuk saya maupun para pembaca atau yang menonton video ini dan yang membaca komentar-komentar kalian. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Demikian video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Yang mau request silahkan tulis requestnya di kolom komentar, dan mohon maaf apabila videonya lama aku upload karena ada beberapa kesibukan. Nantikan video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.